Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube. Dan di depan saya ada satu unit motor Beat FI. Beat FI dengan kendala motor ini ngebul atau mengeluarkan asap putih ya di knalpotnya. Dan motor ini hidup dengan normal. Dan motor ini saat hidup sekarang udah ngebul ya, karena kenapa? Karena olinya sudah mulai habis. Tapi ketika kita ganti oli yang baru, motor ini keluarlah asap putih. Ketika oli diganti yang baru ya, oli masih bagus, oli masih penuh, motor ini ngebul. Namun ketika olinya dikurangin atau olinya sudah sedikit, motor ini tidak ngebul. Jadi nanti kita bongkar dulu ya apa aja yang bermasalah sehingga motor ini ngebul dan olinya sering habis atau sering tekor ya, tidak nyampe 1 bulan olinya habis, tidak ada kebocoran namun ngebul. Oke, langsung saja kita bongkar apa aja yang bermasalah di motor Beat FI ini ya. Oke, langkah pertama kita buka di bagian knalpot dan di bagian cover sini, bagian jok. Karena untuk bagian motor-motor Beat ya yang tipe injeksi itu semua ketika ingin membongkar bagian head atau bagian block silinder, kita harus memisahkan rangka dan mesin. Namun di sini akan saya jelaskan cara-caranya bagaimana buat para pemula biar tidak dipisah ya, biar mesin sama rangka tidak dipisah. Nanti akan saya jelaskan ya, akan saya terangkan bagaimana cara-caranya. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, jika semua sudah terbongkar, terbuka, tinggal kita lanjut untuk kunci ya, kunci utama biar motor tidak dipisah sama mesin buat para pemula. Karena motor jenis Beat yang jenis FI ya, Honda karbu, mau injeksi mau karbu, itu jenis Honda Matic. Itu ketika kita ingin membongkar bagian mesin, kita harus memisahkan mesin sama rangka. Namun di sini saya akan jelaskan bagaimana biar kita tidak kesusahan untuk membongkar bagian rangka agar bisa dipisahkan dengan mesin. Oke, akan saya jelaskan dan akan saya praktekkan bagaimana cara-caranya. Oke, langkah pertama yang kita perlukan adalah balok atau batu untuk ini mengganjal di sini biar nyengkat. Bagian standar 2 atau standar tengah kita ganjal menggunakan balok atau batu atau apa aja ya, sehingga agar si bagian mesin di sini menaik ya, atau tangga dan di bagian belakang baut sebleker yang bawah kita buka
Dan bagian rem belakang kita buka juga agar tidak ada agar tidak merusak perangkat-perangkat yang lain di motor Beat FI ini. Oke, langsung saya praktekkan. Oke, maksud saya seperti ini. Jika kurang naik atau kurang tangga, kita bisa menambahkan sedikit lagi di bagian balok untuk pengganjalan di standar tengahnya ya. Tinggal kita membuka di bagian baut 12, baut sebleker yang bawah, dan kabel rem juga harus dibuka. Dan jangan lupa cek kabel-kabel yang bisa menyebabkan manteng ya. Oke, langsung saja. Nah, pengalaman kita tahu sih nggak bro. Bukan dia nak, baik rumah. Dari tangan kalau gini, sudah diangkat salur kan. Tidak. Seperti ini. Oh ya, jadi motornya jadi tinggi. Tinggal kita lanjut pemasangan di bagian silinder kop dan silinder head ya. Oke, jika ini kurang tinggi nanti kita ganjal lagi agar bisa lebih tinggi ke atas atau mesinnya lebih gini biar kita gampang untuk cara pembongkaran. Ini juga sepertinya saya kurang tinggi, namun nanti kita cek dulu ya, apa kalau ini kurang tinggi berarti kita harus cari ganjal lagi atau bantuan lagi untuk mengganjal ini biar lebih ke atas. Oke, langsung kita bongkar dulu di bagian mesinnya. Kunci 14 teh nah tahan magnetna. Mana dia? Mana kana? Magnet kipas. Ya. Ya. Perhatikan di sini. Olinya ini mantap ya. Balik ke tangan,
Oke, jika baut sintrik baut 8 bagian ketang sudah kendorkan, tinggal kita buka di bagian setelan tensionernya ya. Di sini otomatis tensioner. Oh, 6 bermersian apa mersian ya? Tinggal kita buka di bagian baut-bautnya. Aku enak. Sekarang sekarang macet ini. Dan di sini bagian boring atau silinder ini ya, kop lumayan agak keras karena di sini mungkin sering kehabisan oli atau sering tekornya oli. Di sini agak keras ya, namun masih bisa dibuka, namun agak keras ya, tidak seperti motor standarnya. Oke, langsung saya ketok pelan-pelan ya di sini untuk di bagian boringnya. Oke, di sini di bagian pennya agak keras, makanya saya ketok sedikit, tapi pelan-pelan ya cara mengetoknya. Karena di sini tidak akan saya belah mesinnya, karena di sini hanya penggantian di bagian shear, seal clamp, packing boring dan lain-lainnya, namun tidak untuk di bagian stang piston atau tangan piston ini ya. Oke, sahabat YouTube, di sini penampakan bagian boring, piston dan head ya di sini. Perhatikan di sini bagian kotoran ya atau kerak yang sudah terbakar, lalu oli yang sudah terbakar lalu menjadi keras sehingga motor ini jadi kurang bertenaga ya. Nah, perhatikan di bagian sini. Nah, jadi akan saya bahas apa sih penyebabnya motor ini ngebul, olinya gampang habis, belum 1 bulan oli sudah habis. Namun ketika oli mesin sudah sedikit, motor ini tidak ngebul ya.
karena oli mesin sudah sedikit, jadi tidak terlalu banyak untuk naik ke mesin bagian depan. Oke, akan saya jelaskan di sini. Motor ini olinya cepat habis, namun tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran di bagian depan dan di bagian belakang, namun cepat habis ya olinya. Lalu akan saya jelaskan kemana sih oli itu habis. Nah, di sini bisa diperhatikan, di sini ada luka di bagian punggung piston. Kurang jelas, fokus. Nah ya, nah kelihatan di sini. Di sini lukanya lumayan dalam ya, mungkin sekitaran 1 milian ya di sini. Ini dalam banget ini, sekitar 1 mili lebih sepertinya di sini. Sehingga motor ini akan cepat panas dan akan ngebul. Dan kita bisa kita cek juga di bagian boringnya di sini, apakah boringnya termakan juga. Nah di sini ya, ini sisa bekas piston yang ngejim atau motor ini pernah ngejim. Ini dalam banget ya di sini. Nah di sini dalam banget sehingga motor ini harus di oversize di sini. Nah kelihatan ya. Nah jadi inilah yang menyebabkan sering habisnya oli dan ngebul atau ngasep putih ya di bagian ujung knalpot atau di tungtung knalpot. Ini boring. Dan di sini bagian headnya, di sini lumayan ya. Di sini noda-nodanya bukan noda lagi ini. Di sini tuh. Dan sisa-sisa oli yang terbakar, lalu di sini ya, lalu tersisa di sini di bagian head ya, di bagian head atau di bagian kubah head di sini. Mungkin kalau ini terlalu banyak di sini sisa-sisa oli yang terbakar, motor ini tidak akan bertenaga. Kadang bisa loss kompresi ya. Ingat, kadang bisa loss kompresi karena ini menyebabkan di sini kalau nanti akan loss kompresi ketika kerak-kerak ini menyelusup ke dalam settingan klep dan nempel di bagian payung klep ya. Jadi ada kebocoran kompresi, kadang di selanya itu agak ngelos sedikit, lalu itu juga disebabkan oleh oli yang menerobos ke bagian head di sini, lalu terbakar menjadi kerak, tenaganya nggak ada dan bisa loss kompresi. Oke, bisa dipahami ya untuk para pemula, untuk yang baru belajar di bidang perbengkelan. Saya juga di sini masih belajar. Kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, segini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk para pemula, untuk yang ingin belajar bareng-bareng ya. Oke, untuk yang baru bergabung di channel Bengkel Pemula, silahkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan logo loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.